Bosku, jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 1611. Keluarga Raja Medis. Pria itu ragu-ragu, tetapi pihak lain memiliki syarat. Apapun kondisinya, dia dapat memperbaiki seni bela diri Ye Junlin. Ya, perbaiki seni bela diri Ye Junlin dengan cara apapun. Yan Longwei kali ini keluar. Oke, jika itu masalahnya, maka kita harus sangat percaya diri. Kami mencari keluarga kuno dari keterampilan medis. Itu adalah keluarga Raja Dokter Didaksia. Mereka memiliki keterampilan medis kuno yang ajaib, dan untuk orang biasa, mereka dapat dihidupkan kembali. Dikatakan bahwa mereka dapat mengubah seorang prajurit biasa menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi hanya dengan mengandalkan obat-obatan dan keterampilan medis kuno. Hai. Mendengar ini, semua orang tersentak. Bisakah Anda membuat pembangkit tenaga listrik tertinggi dengan mengandalkan obat kuno dan obat ajaib? Ini terlalu menakutkan, bukan? Yan Longwei bahkan punya ide. Biarkan keluarga medis kuno ini membantu Daxia membangun pembangkit tenaga listrik tertinggi. Yan Longwei tidak ragu untuk menghubungi keluarga Raja Medis. Keluarga Raja Medis mengirim 11 tetua senior Wangxing untuk mengikuti Yan Longwei untuk menemukan Ye Junlin. Wangxing sendiri juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Ini adalah kultivasi ganda yang legendaris dari obat-obatan dan seni bela diri. Bahkan keterampilan medis juga dipraktikkan, dan seni bela diri juga dipraktikkan. Meridian bela diri benar-benar hancur dan hancur. Wangxing mendengar situasi Ye Junlin dengan ekspresi serius. Apakah sulit? Seseorang bertanya dari Yan Longwei. Masuk akal bahwa pada dasarnya tidak mungkin untuk diperbaiki. Arteri bela diri berbeda dari tendon lain. Terutama jika kamu langsung menghancurkannya. Bahkan jika diperbaiki, itu tidak akan mencapai keadaan sebelumnya. Tetapi situasi spesifik tergantung pada individunya. Wangxing berkata dengan serius. Wajah Yan Longwei serius. Segera, semua orang datang ke Jiangbei. Li Ziran dan Zhou Nanyan pergi berlatih dengan tetua ketiga Wu Xuangcheng. Hanya Ye Junlin dan ibunya yang ada di sana. Ye Junlin, kami ingin membawakanmu kabar baik. Yan Longwei memberitahu Ye Junlin tentang niatnya. Ye Junlin terkejut. Seni bela diri apa yang perlu dia perbaiki? Dia sudah baik-baik saja. Selain itu, lelaki tua itu berkata bahwa sangat sedikit orang di dunia ini yang dapat memperbaiki meridian bela diri. Mereka yang mengatakan itu bisa diperbaiki kebanyakan penipu. Aku tidak membutuhkannya. Senang menjadi orang biasa. Ye Junlin menolak secara langsung. Junlin, apakah kamu masih marah pada Yan Longwei? Tidak. Aku tidak memasukkannya ke dalam hati. Karena kamu tidak marah, biarkan tuannya menunjukkannya padamu. Ye Junlin tidak berdaya. Itu hanya dapat diperiksa oleh Tuan Wangxing dan murid-muridnya. Setelah pemeriksaan, Guru Wangxing dan beberapa murid mungkin berjalan jauh. Beberapa orang mulai berbicara. Wangxing adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, dan isolasi suara adalah sepotong kue untuknya. Jadi dia berbicara kepada murid-muridnya. Belum lagi orang biasa mendengarnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi pun mungkin tidak bisa mendengarnya. Tapi Ye Junlin bisa mendengarnya dengan jelas. Situasi Tuan tidak baik. Seni bela diri bocah ini menghilang begitu saja. Kuncinya adalah seni bela diri anak ini tidak ada lagi. Bagaimana kita bisa memperbaikinya? Tuan Wangxing mengangguk. Ya, itu benar. Jangan katakan itu kami. Bahkan tidak ada yang bisa kita lakukan di sini. Jika ini memberitahu Yan Longwei yang sebenarnya, saya tidak hanya akan kehilangan wajah keluarga Raja Medis, tetapi kami tidak akan mendapat manfaat sama sekali. Harus kita lakukan. Beberapa murid bertanya. Kalau begitu mari kita seret Yan Longwei dulu. Tipu mereka dengan mengatakan bahwa seni bela diri Ye Junlin dapat diperbaiki. Tetapi itu sangat sulit dan membutuhkan harga yang mahal. Kalau begitu kita bisa membuat permintaan. Beberapa murid mereka semua juga tertawa. Ya, jadi kami mendapatkan lebih banyak. Bab 1612, lalu keluar. Tidak hanya itu. Kita dapat terus berlarut-larut. Dikatakan bahwa situasi Ye Junlin jarang terjadi di dunia, dan akan membutuhkan waktu lama untuk pulih.
Tuan Wangxing mengelus jenggotnya dan menunjukkan senyum yang berhasil. Ye Junlin, yang tidak jauh, bisa mendengar dengan jelas. Kelompok orang ini sama sekali tidak dapat mengetahui di mana seni bela diri mereka berada. Itu karena lelaki tua di penjara mengubah seni bela diri menjadi pembuluh darah yang tidak terlihat sambil memperbaiki seni bela diri untuk dirinya sendiri. Itu karena orang lain tidak dapat menemukan di mana seni bela diri itu berada. Tapi itu memang ada. Kelompok orang ini tidak dapat mengetahuinya. Tetapi mereka harus menipu Yan Longwei untuk mendapatkan keuntungan. Tak tahu malu. Segera Yan Longwei mengelilinginya. Bagaimana situasi tuannya? Ekspresi Wangxing serius, dan alisnya penuh kesedihan. Aku ingin tahu apakah dia penting bagimu. Wangxing bertanya. Yan Longwei tertegun sejenak. Lalu dia berkata, penting, sangat penting. Dia sangat penting bagi Dacia. Kalau begitu, kamu juga bersedia membayar mahal untuknya? Tanya Wangxing. Bisa dikatakan apapun caranya. Yan Longwei menyatakan sikapnya. Kalau begitu aku bisa yakin. Wangxing menunjukkan senyuman. Dalam hal ini, dia dapat membuat kondisi apapun. Sejujurnya, kondisinya lebih serius dari yang kita duga. Kami telah menghadapi banyak situasi di mana Martial Meridian telah rusak atau bahkan hancur. Tapi itu tidak seserius miliknya. Wangxing mulai berkedip. Tapi begitu kata-kata itu keluar, Yan Longwei dan beberapa lainnya mulai panik. Lagi pula, apa yang dikatakan master seperti Wangxing adalah otoritas. Apakah ada cara bagi Tuan untuk memperbaikinya? Semua orang bertanya. Ya, tetapi kita perlu menghabiskan obat magis dan keterampilan medis paling berharga dari keluarga Raja Medis saya. Kami akan membayar harga terbesar. Jika itu menghabiskan sumber daya terbesar keluarga, saya khawatir keluarga tidak akan setuju. Kecuali. Yan Longwei segera cemas. Kecuali apa? Kecuali Anda harus memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh keluarga Raja Medis. Jika tidak, Anda tidak akan mandi. Wangxing akhirnya mengatakan tujuannya. Tuan, jangan khawatir. Kami akan memenuhi permintaan apapun. Kami telah mengatakan sebelumnya. Bagaimanapun caranya. Melihat Yan Longwei seperti ini, Wangxing dan murid-muridnya semua senang. Musim panas yang besar kaya akan sumber daya. Apa yang mereka inginkan, pihak lain akan memberikan. Tepat ketika Wangxing hendak membuat syarat, suara Ye Junlin terdengar, tunggu. Hah. Semua orang menatap Ye Junlin dengan heran. Tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Seni bela diri saya tidak perlu diperbaiki. Anda tidak perlu menyebutkan kondisi apapun. Kata Ye Junlin. Tidak, Junlin. Demi masa depan Daxia, seni bela dirimu harus diperbaiki. Yan Longwei menuntut dengan keras. Mereka hanya sekelompok pembohong. Mereka tidak dapat memperbaiki meridian bela diri saya sama sekali. Terlebih lagi, meridian bela diri saya hilang, dan mereka bahkan tidak dapat menemukannya. Begitu Ye Junlin mengatakan ini, Wangxing dan beberapa lainnya tercengang. Apakah anak ini baru saja mendengar mereka berbicara? Beberapa murid memandang Wangxing. Wangxing menggelengkan kepalanya secara langsung. Berarti tidak mungkin. Baru saja, dia memblokir semuanya dengan Kijin. Jadi tidak ada suara yang bisa keluar. Bagaimana orang biasa bisa mendengarnya? Siapa bilang kita tidak bisa memperbaikinya? Kami adalah keluarga Raja Medis. Belum lagi memperbaiki seni bela diri. Kami bahkan bisa membuat pembangkit tenaga listrik tertinggi. Bagus. Kami tidak memperlakukannya. Wangxing ingin bergerak. Akibatnya, Ye Junlin berteriak langsung. Kalau begitu keluar. Bab 1613. Pergi menemui Junjun. Kata-kata Ye Junlin membuat marah Wangxing dan beberapa orang lainnya. Oke, kamu punya jenis anak. Tapi kamu harus ingat bahwa mereka memintaku untuk memperbaiki Martial Meridian, bukan aku. Kalau begitu ayo pergi. Jika kamu ingin memperbaiki Martial Meridian, anak ini harus bersujud. Tolong. Wangxing dan yang lainnya segera pergi. Mereka siap memakan Yan Longwei. Karena seni bela diri Ye Junlin harus diperbaiki dengan cara apapun. Mereka tidak akan pernah membiarkan mereka pergi dengan mudah. Benar saja. Beberapa orang tidak mengambil beberapa langkah.
dan Yan Longwei segera mengejar mereka. Tuan, tenanglah. Kepribadiannya seperti ini. Dia tidak berarti apa-apa bagimu. Tolong juga minta tuannya untuk membantunya memperbaiki seni bela dirinya. Yan Longwei dan beberapa orang menangkupkan tangan mereka. Tidak, tidak ada yang berani berbicara dengan tuan seperti ini. Jika Anda ingin memperbaiki meridian bela diri, kecuali anak itu sendiri berlutut untuk memohon. Beberapa murid mencibir. Ya, dia datang untuk memintanya sendiri. Dan aku melakukannya. Wang Xing meninggalkan sebuah kalimat dan pergi bersama muridnya. Menurut pendapatnya, Yan Longwei tidak akan mengeluarkan biaya. Mereka menyebutkan kondisinya dengan santai, dan membiarkan Ye Junlin berlutut untuk memohon adalah kondisi yang paling mudah. Tapi yang tidak dia duga adalah Ye Junlin tidak akan pernah seperti ini. Jangan bilang dia tak terkalahkan sekarang. Bahkan jika dia adalah orang biasa, dia tidak akan melakukan apapun untuk melepaskan martabatnya. Setelah kembali ke villa, ada apa denganmu, Junlin? Semua orang melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Jika kamu tidak setuju, kamu kehilangan kesabaran dan marah, Tuan. Eksekutif Yan Longwei agak sedih. Ye Junlin tersenyum dan berkata, aku tahu kamu baik untukku, tetapi mereka adalah sekelompok pembohong. Mereka bahkan tidak dapat mengetahui seni bela diri saya, jadi mereka mengancam untuk memperbaikinya. Tujuannya adalah untuk menipu Anda dan dapatkan untung kaya. Penjelasan Ye Junlin tentu saja tidak dipercaya oleh siapapun. Mengatakan bahwa dia mendengar percakapan antara Tuan Wang dan yang lainnya, dan tidak ada yang akan mempercayainya. Ye Junlin, amarahmu yang berapi-api harus diubah. Dengar, ketika kamu menyinggung tuannya, mereka berjanji untuk memperbaiki seni bela dirimu dengan berlutut dan memohon. Tapi kita semua tahu bahwa karaktermu tidak boleh berlutut. Yan Longwei pergi. Sangat tidak mungkin bagi Ye Junlin untuk berlutut untuk meminta bantuan. Mereka hanya dapat menggunakan kondisi lain untuk meminta Tuan Wang berjanji untuk memperbaiki seni bela diri. Ye Junlin tidak menyangka bahwa Yan Longwei akan sujud dan memohon pada Tuan Wang. Dia jelas tidak perlu memperbaiki seni bela diri. Terlebih lagi, pembohong ini tidak bisa memperbaikinya. Di sisi lain, Tuan Wang tahu bahwa Ye Junlin tidak bisa berlutut untuk memohon padanya, dan Yan Longwei ingin menggunakan kondisi lain untuk membiarkannya mengambil tindakan. Dia telah bergantung pada nafsu makan Yan Longwei. Semakin lama mereka menunda, semakin besar keuntungan yang mereka peroleh. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah tiba. Saat itulah Ye Junlin pergi mengunjungi Junjun. Ketika saatnya tiba, Ye Junlin segera mengikuti Li Ziran dan Zhou Nanyan ke Peerless City. Keduanya adalah murid terdaftar dari Penatua ketiga, dan mereka akrab dengan Wu Shuangcheng. Kota Wu Shuang terletak di kota kuno jauh di dalam hutan bambu di tengah Su. Jika bukan karena seseorang untuk memimpin, tidak akan ada cara untuk menemukannya. Karena kota kuno ini penuh dengan organ dan formasi. Ketika Anda datang ke daerah terdekat, Anda hanya akan dikelilingi oleh Anda, dan Anda tidak akan bisa mendekati kota Wushuang. Setelah datang ke Peerless City, ada banyak orang di dalam. Begitu mereka melihat Li Ziran dan Zhou Nanyan, banyak orang berkumpul. Karena penampilan mereka yang cantik dan bakat yang sangat tinggi, keduanya sangat dicintai oleh para pria di Peerless City. Jika saya tidak mendengar bahwa Li Ziran memiliki suami, saya khawatir akan ada banyak pelamar. Saudari junior Li Ziran memiliki bakat yang begitu tinggi dan wajah yang begitu cantik. Bagaimana dia bisa mengikuti orang biasa? Mata semua orang tertuju pada Ye Junlin. Katakan sesuatu yang jelek. Diam. Siapapun yang berbicara omong kosong, aku akan menghancurkan mulutnya. Ye Junlin tiba-tiba menjadi marah. Bab 1614. Momen paling bermartabat seorang pria. Di mata Ye Junlin, murid-murid kota Peerless ini hanyalah bocah kecil. Berani memainkan ide Li Ziran. Kematian pengadilan. Di matanya, Peerless City bisa diratakan kapan saja. Belum lagi anak-anak nakal ini. Ketika Ye Junlin mengatakan ini, semua orang tercengang. Li Ziran dan Zhou Nanyan sama-sama tercengang. Karakter Ye Junlin terlalu panas. Dapat menyebabkan masalah di mana saja. Tapi di sini adalah kota Peerless. Setiap orang adalah pejuang terbang.
Membunuh yang tak terlihat. Apa yang Anda, orang biasa, memprovokasi orang lain? Apa? Di situs Fearless City, kami membiarkan orang biasa memprovokasi dia. Beberapa orang datang ke Ye Junlin selangkah demi selangkah. Ayo, bukankah kamu akan menghancurkan mulutku? Datang dan datang. Orang yang baru saja mengejek berkata kepada Ye Junlin. Ye Junlin harus menahan diri. Ini adalah kota tanpa tanding. Li Ziran dan Zhou Nanyan mengingatkan. Aku berkata, ada apa? Istrimu menyia-nyiakanmu. Kamu tidak layak untuknya. Dia harus meninggalkanmu dan mencari orang lain. Pria itu terus berbicara. Retak. Tiba-tiba, saat berikutnya, Ye Junlin mengangkat tangannya dan menamparkan wajah pria itu. Suaranya jernih dan jelas, bergema di seluruh penonton. Ratusan orang di sekitar tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Junlin akan mengambil tindakan. Saya bahkan tidak berharap orang biasa memiliki kekuatan seperti itu. Apa? Anda berani memukul saya? Anda mencari kematian. Lin Gan, orang yang dipukuli, bereaksi dan akan menyerang Ye Junlin. Ayah. Tetapi pada saat ini, suara anak yang renyah terdengar. Aku melihat Junjun melompat beberapa kali sebelum muncul di depan Ye Junlin dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Junlin. Segera, lingkungan menjadi sunyi. Lin Qian tiba-tiba menarik kembali gerakan yang dia ulurkan dan melihatnya dengan bodoh. Ye Junlin tidak takut padanya. Dia juga tidak takut pada Li Ziran. Tapi hanya anak ini. Dia takut. Atau seluruh kota Fearless takut. Dia adalah nenek moyang kecil dari Fearless City. Semua hewan peliharaan tingkat tinggi. Jika Anda memegangnya di mulut Anda, itu akan meleleh. Dan jika Anda memegangnya di tangan Anda akan kehilangannya. Semuanya terserah padanya. Jika dia memukul atau membunuh ayahnya, itu adalah langit yang jatuh. Lin Gan mengepalkan tinjunya dengan erat dan menatap Ye Junlin dengan mata merah. Aku sudah merekam pukulan ini. Aku punya kesempatan. Lin Gan memandang Ye Junlin dan berkata, jangan. Laporkan di tempat. Ye Junlin mencibir. Lin Gan benar-benar ingin membalas dendam. Tetapi dia melirik Junjun dan menahan diri. Tapi kamu benar-benar mempermalukan seorang pria. Pada usia yang begitu tua, kamu harus bergantung pada perlindungan seorang putri berusia beberapa tahun. Jika aku memukulmu di kepala, lupakan saja. Ada suara-suara seperti itu di sekitar. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati. Semua orang paling membenci pria nasi lunak. Secara khusus, Ye Junlin tidak hanya memakan nasi lembut istrinya, tetapi juga memakan nasi lembut putrinya. Mengandalkan putri saya untuk dipusingkan seumur hidup. Ini yang paling mereka benci. Ini adalah pria yang paling tidak bermartabat. Kamu tidak boleh mengatakan itu tentang ayahku. Mengapa ibuku dan aku melindunginya? Junjun menatap sekeliling dengan sengit. Itu benar-benar membuatku tertawa. Andalkan seorang anak untuk melindungimu. Jika kamu sedikit sadar diri, jangan keluar dan berkeliaran. Ya, lebih baik bunuh aku. Seorang pria tidak tahan. Saya tidak tahan seorang wanita. Turun. Menghadapi adegan seperti itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk mengucapkan ejekan yang sama. Diam. Semua kembali. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari langit. Pemilik kota. Itu pemilik kota. Sekelompok orang ini lari seperti tikus melihat kucing. Junjun berkata dengan penuh semangat. Ayah, ini tuannya di sini. Aku akan membawamu menemui tuannya. Bab 1615. Tuan kota yang pemarah. Oke. Ye Junlin mengikuti. Dia juga penasaran dengan penguasa kota Fearless City. Dan melihat keadaan Junjun, dia tahu bahwa dia sangat bahagia di kota Wushuang. Junjun membawa Ye Junlin sampai ke bangunan kuno di kedalaman kota Wushuang. Ini adalah daerah terlarang kota Wushuang, dan juga merupakan tempat tuan kota dan 4 tetua dan kegiatan tingkat tinggi lainnya diadakan. Tuan, Tuan, ini ayahku. Junjun berteriak dengan penuh semangat. Ada sosok tinggi di depannya, mengenakan gaun panjang putih, dengan temperamen berdebu di tubuhnya. Dia tampak seperti berusia 30-an. Wajah tampan, senyum ramah. Masukkan ke dalam populasi umum seperti seorang guru. Ini hanya orang biasa.
dan Anda tidak akan pernah berpikir bahwa orang ini bahkan mungkin tidak terbunuh oleh senjata nuklir. Junjun. Fu Qiufeng menyentuh kepala kecil Junjun. Namun saat menghadapi Ye Junlin, dia mengubah wajahnya. Agung. Tanpa senyum. Dengan sikap menyendiri. Kekuatan hidup dan mati di telapak tangannya. Seolah-olah dia adalah dewa yang menguasai dunia. Ye Junlin seperti semut di depannya. Tentu saja. Fu Qiufeng adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat tertinggi dari lapisan kelima surga. Jika cangkangnya tidak dapat diledakkan sampai mati, bom nuklir mungkin tidak berdaya. Dia seperti dewa bagi orang biasa. Kamu adalah ayah Junjun. Fu Qiufeng bertanya dengan dingin. Ini aku. Tapi yang mengejutkan Fu Qiufeng adalah orang biasa ini memiliki aura yang begitu kuat. Sama sekali tidak malu padanya. Bahkan menghadapinya. Aku dengar kamu mengajar Junjun sebelumnya. Fu Qiufeng bertanya dengan ekspresi tidak senang. Itu benar. Sebenarnya, yang terbaik adalah Junjun tetap di sisiku. Tapi nenek dan ibu dari anak itu berharap Junjun akan keluar untuk mengalami lebih banyak. Aku hanya setuju. Jika tidak, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Junjun. Ye Junlin jalan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalimat ini membuat Fu Qiufeng marah. Itu membuat marah semua gedung tinggi di kota Wushuang. Tuan kota Fu Qiufeng yang tidak memenuhi syarat. Apakah pembangkit tenaga listrik dari tingkat tertinggi tingkat kelima tidak memenuhi syarat? Apakah Ye Junlin gila? Apakah orang biasa ini tidak tahu malu karena berbicara besar? Ye Junlin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jangan lakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu adalah ayah Junjun. Aku sedang terburu-buru. Kamu tidak akan berakhir dengan baik. Beberapa tetua segera mendesak. Jangan melihat kebaikan Fu Qiufeng di permukaan. Tetapi sebenarnya dia sama sekali tidak cocok dengan penampilannya. Dia pembunuh besar tanpa mengedipkan mata. Bunuh jika Anda tidak setuju. Tak terhitung jumlah orang yang tewas di tangannya. Sekitar ratusan ribu. Memiliki gelar, Master Pedang Peminum Darah. Pada hari kerja, orang-orang dari Peerless City akan bersembunyi darinya ketika mereka melihatnya. Inilah alasan mengapa mereka yang akan menggertak Ye Junlin hanya mendengar suara itu dan melarikan diri. Alasan untuk menunjukkan sisi baik sepenuhnya karena Junjun. Bakatnya terlalu tinggi. Jadi Fu Qiufeng menganggapnya sebagai harta karun. Li Ziran dan Zhou Nanyan juga telah mendengar legenda penguasa kota. Keduanya segera membujuk dengan suara rendah. Junlin, cepat dan minta maaf. Tuan kota memiliki temperamen yang buruk. Ini berbeda dari kehidupan orang biasa. Bahkan dikatakan bahwa tidak ada aturan sama sekali. Wali kota sendiri adalah aturannya. Pembunuhan nakal. Tidak ada yang akan melakukan apapun padanya. Mereka benar-benar takut bahwa sifat keras kepala Ye Junlin akan mengganggu penguasa kota. Mendengar ini, Ye Junlin tidak senang. Ada apa denganku jika dia memiliki temperamen yang buruk? Dia hanya tidak memenuhi syarat. Kata Ye Junlin. Setiap orang. Apa yang sebenarnya kamu takutkan? Kamu bilang aku tidak memenuhi syarat. Suara Fu Qiufeng jelas berubah. Seolah-olah itu berasal dari neraka. Bab 1616. Apakah Anda mengajari saya melakukan sesuatu? Suhu di sekitarnya turun dengan cepat. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia memandang Fu Qiufeng dengan ngeri. Karena takut dia akan mendapat masalah. Siapa yang tahu bahwa Ye Junlin bersaing satu sama lain? Ya, Anda tidak memenuhi syarat. Saya tidak memenuhi syarat. Fu Qiufeng tiba-tiba mengangkat nadanya. Seperti petir yang meledak di udara. Boom. Bumi mulai bergetar. Dan seluruh kota Peerless mulai bergetar liar. Semua orang terguncang. Kecelakaan. Yang lebih menakutkan adalah Fu Qiufeng memancarkan kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan mengerikan ini menyapu sekeliling. Hutan bambu lebat di sekitar kota Peerless pecah berkeping-keping dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sebaran. Itu terus menyebar. Hutan bambu puluhan kilometer di sekitar kota Wushuang semuanya rata. Tidak hanya itu, tetapi langit di kota Wushuang akan menjadi gelap. Awan bergulung-gulung, dan badai akan datang. Li Ziran dan Zhou Nanyan sama-sama tercengang. Meskipun mereka secara bertahap belajar tentang seni bela diri,
Mereka belum pernah melihat adegan seperti itu sebelumnya. Ini adalah aura pembangkit tenaga listrik lapis kelima tingkat tertinggi. Tanda seru. Tanda seru. Begitu momentumnya keluar, dunia berubah warna. Belum lagi dia melakukannya. Tak terbayangkan. Bum bum bum. Segera, telapak tangan Fu Qiufeng berputar, dan ada tornado berkumpul bersama. Tornado semakin besar dan besar. Angin yang mengerikan menyapu sekeliling. Untuk menggulung semua orang ke langit. Tornado semakin besar dan besar. Ada kecenderungan untuk menutupi seluruh kota Wushuang. Sementara Fu Qiufeng mengendalikan semua ini, dia bertanya kepada Ye Junlin, "Sekarang, apakah saya memenuhi syarat?" Fu Qiufeng melakukan semua ini untuk membuktikan kepada Ye Junlin seberapa kuat dia. Ye Junlin menyipitkan matanya, sama sekali tidak malu. Tepat ketika dia akan menjawab, suara Junjun terdengar, "Guru." Ayah. Junjun adalah anak yang bijaksana. Dia takut ayah dan tuannya akan berkelahi. Junjun. Kedua pria itu menjawab bersamaan. Fu Qiufeng juga menahan auranya. Untuk saat ini, kamu masih bisa melakukannya. Tapi Junjun tumbuh sangat cepat. Setelah beberapa bulan, aku harus menjemputnya. Pada saat itu, kamu tidak akan bisa mengajarinya, dan kamu hanya akan menyia-nyiakan bakatnya. Ye Junlin memeluk Junjun dan pergi. Sombong. Murid Fu Qiufeng lainnya sangat marah sehingga mereka mati. Beraninya orang biasa memprovokasi master tertinggi mereka seperti ini. Beberapa orang tidak sabar untuk membunuh Ye Junlin. Tidak perlu peduli dengan orang biasa. Fu Qiufeng melambaikan tangannya dan berkata itu tidak masalah. Hah. Semua orang tercengang. Fu Qiufeng belum pernah melakukan ini sebelumnya. Itu adalah orang biasa. Di matanya, itu harus seperti menginjak semut sampai mati. Akibatnya, dia sangat toleran terhadap Ye Junlin. Terutama karena Junjun. Tapi Tuan, dia sangat provokatif. Saya memiliki wajah kota yang tak tertandingi. Murid tertua Fu Qiufeng, Jiang Haoze, baru saja mendapat setengah hukuman ketika Fu Qiufeng menamparnya dan terbang keluar. Apakah kamu mengajariku melakukan sesuatu? Suara dingin Fu Qiufeng datang. Tuan, murid-muridku tidak berani. Jiang Haoze segera berlutut di tanah. Namun, Jiang Haoze menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Matanya merah dan membunuh. Dia sebelumnya dikenal sebagai jenius pertama kota tanpa tanding, dan merupakan murid tertua Fu Qiufeng yang paling dicintai. Atur ribuan hewan peliharaan dalam satu. Fearless City memperlakukannya sebagai harta karun. Tapi ketika Junjun datang, semuanya berubah. Semua perhatian tertuju pada bocah kecil ini. Dia diabaikan oleh semua orang. Tidak ada yang memperhatikannya lagi. Tuannya memukulinya. Tidak mungkin. Kota Fearless adalah milikku, dan aku tidak boleh membiarkan anak kecil menyentuhnya. Bab 1617. Junjun menjadi sasaran bahaya. Mata Jiang Haoze bersinar dengan niat membunuh yang haus darah. Kedatangan Junjun telah sangat mempengaruhi statusnya di kota tanpa tanding. Tuan, bangun. Beberapa adik laki-laki dan perempuan membantunya berdiri. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa guru akan mengalahkan Anda untuk orang biasa. Yang lain juga sangat bingung. Kedatangan Junjun juga membuat mereka tidak disukai. Statusnya anjlok. Fu Qiufeng berhenti membimbing mereka. Kakak laki-laki tertua, bocah kecil ini tidak boleh tinggal di kota tanpa tanding. Kalau tidak, kita tidak akan punya tempat sama sekali. Murid kedua Zuoyan berkata dengan dingin. Ya, dia tidak boleh menyimpannya. Semua orang juga setuju. Kalau begitu singkirkan dia. Jiang Haoze menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, Ye Junlin dan Junjun bersama. Melihat Junjun tumbuh dan bahagia. Dia juga sangat senang. Terkadang tidak perlu menjaga Junjun di sisimu. Beri anak Anda lebih banyak ruang baginya untuk bermain. Jika Junjun tidak senang atau berbahaya, beritahu ayah. Ayah akan segera muncul. Ye Junlin juga meminta Junjun untuk menggunakan perangkat SOS yang dia berikan kepada Junjun secara langsung. Ini adalah perangkat penyelamat chip yang dapat disematkan di tubuh. Selama Junjun menggunakannya, bahkan jika itu ribuan mil jauhnya, Ye Junlin akan tahu dan mengunci posisi Junjun.
Setelah Junjun menggunakan perangkat mara bahaya, ponsel Ye Junlin merasakannya untuk pertama kalinya. Posisinya juga cepat terkunci. Ye Junlin dan Junjun menghabiskan hampir setengah hari. Selama setengah hari terakhir, ada orang-orang di sekitar mereka yang menatap mereka. Ye Junlin tidak menganggapnya serius, karena begitu dia tiba di kota Wushuang, banyak orang menatapnya. Sedikit yang mereka tahu bahwa orang yang menatap kali ini adalah Jiang Haoze. Mereka sedang mendiskusikan bagaimana cara menyingkirkan Junjun. Jika Anda membunuhnya secara langsung, saya khawatir guru dan yang lainnya akan menemukan petunjuk dan menemukan kita. Jiang Haoze mengerutkan kening menjadi karakter Sichuan. Bagaimana kalau kita meminta seseorang untuk membunuhnya? Kakak senior kedua mencibir. Di dunia prajurit mereka, perasaan manusia acuh tak acuh, dan kekuatan dihormati. Semua orang berdarah dingin. Mereka tidak pernah merasa bersalah karena membunuh seorang anak. Tidak. Yang terbaik adalah tidak menggunakan tangan kita untuk menyingkirkannya. Menurut tingkat cinta master, jika Anda tahu, Anda tidak dapat menyelamatkan kami. Jiang Haoze menggelengkan kepalanya. Semua orang memandang Jiang Haoze dan berkata, "Kakak, apakah Anda menemukan solusi?" Jiang Haoze tersenyum dan berkata, "Yah, itu benar. Tunggu dan lihat saja." Di malam hari, Junjun berkata dengan patuh, "Ayah, ini waktunya Junjun harus berlatih seni bela diri. Waktu sudah habis. Anak baik, cepatlah." Meskipun Ye Junlin enggan berpisah, anak itu selalu harus berlayar. Waktu berikutnya kita bertemu akan sebulan lagi. Ye Junlin berdiri di sana, melihat ke arah kiri Junjun, dan tidak membuang muka untuk waktu yang lama. Ini seperti orang tua biasa yang menyekolahkan anaknya. Perasaan yang hanya diketahui oleh orang tua. Jangan nonton lagi. Junjun sangat senang. Kembalilah sebulan lagi. Li Ziran menepuk Ye Junlin. Dia memperhatikan bahwa matanya sedikit basah. Junjun, jika kamu menderita keluhan di sini, aku pasti akan mundur. Ye Junlin menarik napas dalam-dalam. Oke, aku tahu kamu luar biasa. Kamu harus kembali juga. Li Ziran takut Ye Junlin akan berada dalam bahaya jika dia tinggal di sini terlalu lama. Ye Junlin meninggalkan kota Wushuang dan kembali ke Jiangbei. Sepanjang jalan, Ye Junlin telah melihat banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi. Pada level ini, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini seperti ledakan besar sekarang. Munculnya pembangkit tenaga listrik tertinggi. Yan Longwei secara aktif mencarinya. Saat ini, ada beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang bersedia bekerja untuk Yan Longwei, tetapi mereka juga membayar harga yang sangat mahal. Bab 1618, Junjun dibawa pergi oleh Sekte Jahat. Yan Longwei juga berdiskusi dengan keluarga Raja Medis tentang perbaikan seni bela diri Ye Junlin, dan keluarga Raja Medis untuk membantu Daxia membangun pembangkit tenaga listrik tertinggi. Setiap orang tidak bisa menghindari keuntungan. Selama kondisinya ada banyak orang yang bisa memberi Anda hidup mereka. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Tidak hanya itu. Senjata baru yang diteliti di berbagai zona perang Daxia juga perlahan-lahan dilengkapi pada para prajurit. Konon ada beberapa senjata dan equipment baru yang bisa menyaingi para super warrior. Seni bela diri kuno sangat kuat. Teknologi dan senjata modern tidak tercakup. Jangan melihat ketenangan dan ketentraman di seluruh dunia sekarang. Dan hampir tidak ada kasus pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mengambil tindakan. Namun nyatanya, telah memasuki dunia gelap. Tunggu saja satu titik. Ledakan penuh. Bagaimana mungkin kelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi ini memungkinkan sekelompok orang biasa untuk mengendalikan dunia? Mereka akan mengubah dunia menjadi neraka yang kejam di mana yang kuat dihormati. Selain itu, pencipta perjanjian para dewa tidak akan peduli. Mereka takut melihat dunia Orde Baru. Justru karena Yan Longwei menyadari hal ini, dia secara aktif mempersiapkan pertempuran. Tentu saja, ada baik dan buruk di pembangkit tenaga listrik tertinggi. Terkenal dan layak. Ada juga cara yang bengkok. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang dapat diundang oleh Yan Longwei memiliki dunia di hati mereka. Tetapi sebagian besar sekte jahat itu bengkok, dan mereka mempraktikkan beberapa teknik dan seni bela diri yang aneh.
Seperti kebutuhan darah segar manusia, kebutuhan bayi dan lain sebagainya. Mereka brutal dan kejam. Jika digunakan, itu akan sangat merugikan Daxia. Jika musuh memiliki pasukan ratusan ribu, dan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi di dalamnya seperti awan, mereka masih kejam dan bengkok. Siapa yang bisa menghentikan ini? Ketika mereka menyerang dan membunuhnya, itu adalah bencana. Hal terpenting yang harus dicegah Yan Longwei adalah mereka. Kota tanpa tanding. Saudara-saudara Jiang Haoze bercampur dan mendiskusikan cara menyingkirkan Junjun. Kakak senior, cepat katakan, jangan membelinya. Semua orang memandang Jiang Haoze dengan tidak sabar. Kamu bilang apa yang akan terjadi jika faksi utama Daxia tahu tentang bakat Junjun? Jiang Haoze bertanya. Itu benar-benar gila. Satu hal untuk dikatakan. Bakat bocah kecil ini lebih kuat dari kita semua. Jika kamu ingin orang lain tahu, itu benar-benar gila untuk mengambilnya. Kakak laki-laki, maksudmu menyebarkan ungkapkan, lalu biarkan seseorang merampoknya. Seseorang bertanya. Kamu bodoh. Jika semua orang datang untuk mengambilnya, sangat mungkin kota Wushuang akan hancur. Itu tidak baik untuk kita. Bakat Junjun perlu diungkap, tapi paling-paling hanya bisa diungkapkan ke sekelompok pasukan. Biarkan mereka langsung dari kota Wushuang. Membawa Junjun pergi. Semua orang memandang Jiang Haoze. Bagaimana kamu mengatakannya? Sebagian besar cara bengkok untuk mendapatkan anak ini tidak akan mengolahnya, dan akan menggunakannya untuk berlatih latihan aneh. Dengan cara ini, orang kepercayaan kami telah dieliminasi, dan Peerless City tidak akan berani meminta pertanggungjawabannya. Setelah mendengarkan untuk ini, semua orang tertawa. Sebaiknya menggunakan pisau untuk membunuh. Sepertinya kakak-kakak senior yang mengaturnya. Itu wajar. Aku akan mengungkapkan beritanya sebentar lagi. 2 malam kemudian, ada kekacauan tiba-tiba di kota Wushuang. Junjun dibawa pergi. Junjun dibawa pergi. Penguasa kota, 4 tetua, dan penguasa kota Wushuang keluar. Tuan, selamatkan aku. Suara anak yang jernih terdengar dari atas gedung. Di mana sosok hitam? Seperti iblis. Bayi kecil ini diajari oleh Dewa Hitamku. Dia meraih Junjun dan pergi dengan cepat. Cepat kejar. Para penguasa kota tanpa tandingan mulai mengejar. Hanya tidak bisa mengikuti. Ah! Fu Qiufeng berteriak dengan marah. Bab 1619, ditakdirkan untuk menerima malapetaka ini. Dewa Hitam mengajar. Fu Qiufeng kesal. Karena cara jahat ini, dia tidak bisa lebih jelas. Kultus Dewa Hitam adalah kekuatan utama di 10 arah pegunungan Miaoji yang tidak jauh dari Sishu. Mereka berlatih sihir dan seni bela diri yang aneh. Semua orang di pasukan itu aneh dan kuat. Fu Qiufeng bertarung dengan pemimpin Sekte Dewa Hitam sebelum perjanjian para dewa. Dia dikalahkan. Jadi Sekte Dewa Hitam membawa Junjun pergi. Dia hampir putus asa. Kekuatan keseluruhan dari Black God Cult lebih kuat dari Wu Shuangcheng. Jika Junjun ditangkap oleh orang lain, Fu Qiufeng akan merebutnya kembali apapun yang terjadi. Tapi ini adalah agama Dewa Hitam. Dewa Hitam yang memberinya bayangan. Jadilah pengecut sebelum bertarung. Begitu dia mendengar Sekte Dewa Hitam, Fu Qiufeng sudah mundur. Siapa yang membuat berita? Bukankah aku memberitahu semua orang untuk merahasiakannya? Fu Qiufeng meraung. Tuan, tidak ada tembok di dunia ini yang tidak bocor. Cepat atau lambat, talenta tinggi Junjun akan bocor. Saya hanya tidak menyangka itu adalah kultus Dewa Hitam. Sudah berakhir. Kita tidak bisa merebutnya dari Sekte Dewa Hitam. Jiang Haoze berkata di samping. Beberapa adik laki-laki dan perempuannya juga menunjukkan senyum penuh arti. Jiang Haoze berharap kota tanpa tanding takut pada Sekte Dewa Hitam. Jadi saya sengaja mengungkapkan berita itu kepada Black God Cult. Itu karena dia yakin Fu Qiufeng tidak akan berani menyelamatkan orang. Fu Qiufeng sangat marah. Tapi tidak ada cara untuk membantahnya. Saya bahkan tidak berpikir tentang bagaimana berita itu bocor. Untuk sementara waktu, seluruh kota Peerless sudah mati. Semua orang terdiam. Junjun ditangkap oleh kultus Dewa Hitam. Apakah itu untuk berkultivasi menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya? Atau menggunakannya untuk mempraktikkan seni jahat? Ini merupakan pukulan bagi Peerless City.
Hati Fu Qiufeng berdarah. Ada apa dengan Junjun? Segera setelah Li Ziran dan Zhou Nanyan mengetahui hal ini, mereka bergegas mendekat. Aku mohon pada Tuan Kota. Aku mohon pada tuannya untuk menyelamatkan Junjun. Aku hanya seorang putri. Junjun akan mengalami kecelakaan. Aku tidak bisa hidup. Li Ziran menangis. Zhou Nanyan juga memohon Wu Shuangcheng untuk menyelamatkan orang. Tapi semua orang di Peerless City terdiam. Termasuk pemilik kota Fu Qiufeng. Tolong. Selamatkan Junjun. Dia sangat berbakat. Apakah kamu tega melihatnya dibawa pergi oleh orang lain? Kata-kata Li Ziran menyengat hati semua orang. Tapi Anda tidak bisa mengatakan pemalu, bukan? Kamu bahkan tidak tahu keberadaan seperti apa kultus Dewa Hitam itu. Dalam kultus Dewa Hitam, ada 7 ahli tingkat 4 tingkat tertinggi dan 2 ahli tingkat 5 tingkat tertinggi. Terutama pemimpin yang dikatakan akan melangkah ke legenda. Surga tingkat 6 tingkat tertinggi ada di peringkat. Surga tingkat 6 tingkat tertinggi. Untuk pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi, itu adalah keberadaan seperti surga. Apa yang bisa Wu Shuangcheng simpan? Jiang Haoze selesai berbicara. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Untuk pembangkit tenaga listrik tertinggi, surga ke-6 adalah dunia lain. Selama bertahun-tahun, Fu Qiufeng tidak mampu melewatinya, dan telah terjebak di surga ke-5 dari tingkat tertinggi. Hanya masalah waktu sebelum pemimpin Sekte Dewa Hitam melangkah ke surga ke-6, jadi Fu Qiufeng dikalahkan. Selanjutnya, para Dewa Hitam mengajari semua orang untuk menjadi kejam. Mungkin putrimu sudah mati. Hanya dapat dikatakan bahwa keberuntungan putrimu tidak baik, dan dia ditakdirkan untuk mengalami malapetaka ini. Jiang Haoze berkata. Boom. Li Ziran tidak tahan, dan pingsan. Hei. Fu Qiufeng hanya bisa menghela nafas. Tidak ada yang bisa dia lakukan dalam situasi ini. Ye Junlin, yang jauh di Jiangbei. Dididi. Tiba-tiba ponselnya mengeluarkan bunyi alarm yang keras. Tidak. Junjun mengalami kecelakaan. Hati Ye Junlin menegang. Bab 1620. Selamatkan putri. Dia baru saja kembali 2 hari sebelum kecelakaan. Untungnya, Junjun memiliki alat penyelamat di tubuhnya. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan tahu. Menurut lokasi perangkat penyelamat, itu sudah 300 km jauhnya dari kota Wushuang. Siapapun yang memindahkan putriku, aku akan membiarkan siapapun mati. Cepat, sampai di sana secepat mungkin. Ye Junlin bisa pergi ke lokasi Black God Cult untuk menyelamatkan Junjun. Kota tanpa tanding. Masih tak bernyawa. Semua orang bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyelamatkan orang. Jiang Haoze dan yang lainnya sangat senang. Akhirnya bisa lepas dari orang kepercayaan. Pada saat ini, Li Ziran bangun. Sekali lagi, saya memohon kepada guru dan yang lainnya untuk menyelamatkan orang. Selamatkan Junjun. Bukankah kamu mengatakan Junjun adalah harapan untuk masa depan? Apakah kamu begitu takut dengan kultus Dewa Hitam? Kata-kata Li Ziran menyengat Fu Qiufeng. Kita harus menyelamatkan. Kenapa tidak? Teriak Fu Qiufeng. Bagaimana cara menyelamatkan? Keempat tetua dan yang lainnya semua datang. Pemuja Dewa Hitam lebih kuat dari kita. Kita akui itu. Tapi untuk masa depan kota Wushuang, kita berjuang keras. Tapi kota Wushuang tidak akan bertindak sendiri. Aku akan memanggil semua pusat kekuatan tertinggi di Shu dan menyatukan mereka untuk menangani dengan kultus Dewa Hitam. Kata Fu Qiufeng. Oke, metode ini bagus. Ayo cepat. Solusinya sudah ada, dan semua orang mulai menerapkannya. Li Ziran melihat harapan. Menangis dengan bahagia. Kakak ipar, apakah Anda ingin memberitahu saudara laki-laki saya? Mari kita lihat apakah dia bisa melakukan sesuatu. Ini lebih mungkin. Tanya Zhou Nanyan. Li Ziran segera menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, tidak. Jangan beritahu Ye Junlin. Dia adalah orang biasa sekarang. Apa yang bisa dia lakukan? Hukum dan aturan Daxia tidak berguna bagi orang-orang kuat ini. Beritahu dia bahwa itu tidak hanya sia-sia. Jika kamu tidak mengatakannya, itu akan membuatnya marah. Jangan beritahu kakakmu tentang Nanyan. Bahkan jika Junjun diselamatkan, jangan sebutkan itu. Anggap saja itu tidak pernah terjadi.
Li Ziran menginstruksikan. Zhou Nanyan mengangguk. Sangat tidak pantas bagi Ye Junlin untuk mengetahui situasi ini sekarang. Mengetahui hanya akan membuat cemas dan tidak akan berbuat apa-apa. Zaman sekarang tidak adil bagi orang biasa. Segera, kota Peerless mengumpulkan 7 kekuatan utama. Di antara mereka, ada beberapa pembangkit tenaga listrik dari lapisan surgawi 4 tingkat tertinggi. Tuan Kota Fu, kamu memanggil kami bersama. Ada apa? Seseorang bertanya. Fu Qiufeng tidak mengatakan yang sebenarnya. Beritahu semua orang bahwa Anda ingin menyatukan kekuatan semua orang untuk menghancurkan kultus Dewa Hitam. Apa kau gila? Aku tidak berani. Aku juga tidak berani. Berjalan-jalan. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah penyebutan kultus Dewa Hitam. Semua orang ketakutan. Faktanya, semua orang takut pada Dewa Hitam. Sudah terlambat untuk menyembunyikan wabah ini. Juga untuk secara aktif membunuhnya. Bagaimana ini mungkin? Untuk sementara waktu, semua orang di Peerless City tercengang. Fu Qiufeng duduk di sana dengan putus asa. Dia tidak berharap orang-orang ini lebih takut pada kultus Dewa Hitam daripada dia. Di mana Jiang Haoze mencibir. Apakah kultus Dewa Hitam sesuatu yang bisa kau tangani? Puan, kenali kenyataan. Bagaimanapun, kota Wushuang kami tidak memiliki hubungan dengan Junjun. Kami tidak bisa kehilangan yang besar karena yang kecil. Jika kota Wushuang dihancurkan, itu akan merepotkan. Kata Jiang Haoze. Hei. Fu Qiufeng menghela nafas. Sepertinya Fu Qiufeng sudah menyerah. Untuk menjaga keamanan kota Wushuang, Fu Qiufeng hanya bisa menyerah. Junjun masih selamat. Tolong, coba. Teriak Li Ziran histeris. Hanya saja tidak ada yang memperhatikannya. Pihak lain. Ye Junlin tiba di Sekte Dewa Hitam dengan kecepatan tercepat. Bersambung.